Makanya dari keturunan Adam sampai kita saat ini, mungkin yang belum percaya Tuhan, ada pembunuhan, ada apa. Makanya kalau hidup kita sebagai anak Tuhan yang sudah lahir baru, yang sudah percaya sama Tuhan, tapi kita masih punya iri hati seperti Kain, ya kan? Masih punya dengki, masih punya kesombongan apa semua, berarti hidup kita ini belum menerima Tuhan sungguh-sungguh, belum bertobat sungguh-sungguh. Saya mau katakan, Yesus itu kasih. Barang siapa tidak hidup dalam kasih Allah, dalam kasih Kristus, tidak layak disebut anak Tuhan. Ini bukan saya yang ngomong ya, boleh diselidiki Alkitab. Kita tahu di situ ada tulisan iman, pengharapan, dan kasih. 1 Korintus 13. Yang paling besar adalah kasih. Walaupun kita pandai bernubuat, bahasa apapun kita kuasai, kita kaya seperti apapun, semuanya binasa. Yang tetap tinggal adalah iman, pengharapan, dan kasih. Kalau kasih sudah tawar dalam hidup opa oma, dalam hidup saya, sia-sia semuanya. Kita tahu fungsi garam kan? Garam dipakai untuk apa? Rasa, ya, supaya ada rasanya segar. Tapi kalau garam itu tawar, gak ada gunanya lagi ya. Katanya Matius 5 atau 6 itu ya, ayat 13 sampai 16 kalau nggak salah. Kalau garam itu tawar, hidup kita tawar, apalah gunanya lagi hidup kita selain dibuang? Kelanjutannya apa? Hidupmu adalah terang dunia. Kalau terang yang ada dalam hidup kita itu padam, bagaimana hidup kita bisa jadi berkat, Opa Oma? Biarlah menaruhi hidupmu yang Tuhan pakai, engkau menjadi garam, engkau menjadi terang. Hidupmu boleh memuliakan Tuhan. Amen. Kasih itu benar-benar nyata dalam kehidupan Opa Oma. Amin. Saya percaya Opa Oma yang ada di JIG Stokam ini beda dengan Opa Oma yang di luar sana. Amin. Opa Oma yang ada di sini benar-benar mengalami kasih Kristus dan akan melakukan kasih itu. Apa yang Paulus katakan, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus. Serahkan hidup Opa Oma kepada Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus yang menuntun setiap langkah Opa Oma. Amin. Amin. Banyak orang kalau firmannya tentang berkat melek. Tapi kalau kebenaran yang disampaikan kadang ngantuk ya. Tapi saya lihat di sini, wah puji Tuhan, melek semua, terima berkat Tuhan semua. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Opa Oma, kalau saya menyampaikan firman agak keras, bahasa saya mungkin agak kenceng atau agak kasar, saya itu kadang nggak sadar, Opa Oma. Mohon dimaafkan ya Opa Oma ya. Tapi percayalah, firman itu bukan cuma untuk Opa Oma. Saya ingatkan lagi, untuk saya juga. Saya percaya di sini jangan Opa Oma berpikir aku sudah tua. Ini pernah saya sampaikan di rumahnya Pak Tri waktu itu ya.
Aku sudah tua, aku mau melayani apa? Coba tanya Tuhan, apa Tuhan yang harus aku lakukan untuk melayani pekerjaanmu? Gak harus khotbah, gak harus WR. Mungkin terima tamu, mungkin mendoakan hamba Tuhan. Saat hamba Tuhan itu menyampaikan kebenaran firman Tuhan, itu pelayanan loh Pak Umar. Saya juga pernah cerita, saya memulai pelayanan saya sapu gereja, lap kursi. Sampai saya dipercaya terima tamu, malu-malu. Sampai dipercaya pegang koordinator doa. Berproses, Pak Umar. Saya bersyukur, bukan karena saya hebat. Contoh nggak ada apa-apanya, Pak Umar. Contoh bukan siapa-siapa. Contoh berdiri di sini. Contoh di sini menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Contoh bersaksi di sini. Kalau bukan karena Tuhan Yesus, gak bisa Pak Umar. Yang lalu saya kesaksian sama Pak Tri. Di rumahnya Pak Tri. Mungkin ada oma-oma yang datang ya. Gula darah saya kok tinggi sekali over. Puji Tuhan sudah stabil. Tapi yang bikin drop beberapa minggu lalu, semua hasilnya bagus semua. Ternyata saya kena autoimun tipe G5 multisklerosis. Itu belum ada obatnya, Om. Saya waktu itu di rumah sakit, saya berangkat sendirian, saya langsung gak bisa gerak, kaget, shock. Saya tuh sampai gak bisa mau bicara. Loh Pak, kenapa? Katanya saya cuma gini. Tiba-tiba saya merasa hidup saya gak ada harapan lagi. Kalau kita coba bayangin, sudah tahu penyakit itu, tapi nggak ada obatnya, saya nggak punya harapan. Tapi waktu itu jujur Pak, saya walaupun hamba Tuhan, saya lupa bahwa harapan saya adalah Yesus. Waktu itu saya pulang sehari, saya sempat sehari nggak bangun. Saya nggak cerita memang sama Pak Wijaya. Biasanya saya sering cerita, sama siapapun saya nggak cerita. Akhirnya istri saya bilang, Pak, kamu lupa ada obatnya, yaitu Tuhan Yesus. Amen. Itu harapan saya langsung semangat Pak Umar. Amin. Saya nggak tahu hidup saya sampai kapan, tapi selagi saya masih kuat, saya akan kabarkan Injil sampai kemanapun Tuhan utus saya. Saya nggak pernah takut mati. Saya sudah bilang sama istri saya, apapun yang terjadi pada saya nanti, saya sudah bilang cici-cici saya, apapun yang terjadi dalam hidup saya percaya mujizat itu masih ada. Istri saya sering bilang gini, dulu kamu sering KKR kemana-mana, mujizat terjadi. Apa terjadi? Saya bilang itu bukan karena saya, itu karena Tuhan yang berperkara. Karena orang itu percaya. Semua nggak bisa instan. Aku berdoa, aku langsung terima mujizat, enggak. Berproses. Kalau mungkin doa Pak Umar saat ini belum dijawab sama Tuhan, tunggu Pak Umar, Tuhan pasti jawab. Kalau doanya sesuai loh ya. Saya pernah ceritakan, saya rumah gak punya, saya berdoanya minta Ferrari sama Tuhan. Gak mungkin kan dikasih. Wong rumah aja gak punya kok. Kita harus doa itu sesuai kebutuhan kita. Kalau doa Umar mau dijawab Tuhan, apakah Tuhan gak bisa kasih Ferrari kepada kita? Bisa. Tapi kan Tuhan pikirkan berapa bensinnya, berapa pajaknya, mobil satu loh Pak Umar, pajaknya Ferrari. Gitu loh. Mintalah sesuai apa yang Pak Umar butuhkan. Saya sampai saat ini, saya berdoa. Memang semakin hari saya rasakan tubuh saya ini semakin lemah. Tapi puji Tuhan ya Pak Umar. Tadi saya berangkat, aku kuat. Saya tuh takut istri saya butuhin. Pas berdiri, pas enak-enak khotbah ke belakang. Enggak.
Tapi saya merasa lebih kuat, lebih segar gitu loh, Opa Oma. Saya percaya di sini ada mujizat Tuhan. Dan Opa Oma juga akan mengalami mujizat Tuhan itu. Amin. Yesus itu adalah kasih. Natal itu adalah lahirnya sang kasih. Saat kasih ada dalam hidupmu, percayalah engkau akan menerima mujizat yang besar itu. Amin, Opa Oma. Ini saya khotbah berapa jam lagi, Pak Wijaya? Oh, 1 jam lagi. Nah, ini kayaknya sudah setengah jam lebih ya. Kita akan pujiannya. Sering ku tak mengerti jalan Tuhan ya. Itu pujian yang saya suka.